sangat indah kalau Islam ini saling menghormati dan di sini saling menghargai, menghilangkan intoleransi. Saya cinta Ciamis Pangandaran, begitu. Bisa dilanjutkan, Pak? Ya. Berarti itu harapannya tadi ya? Harapan saya tidak ada intoleransi. Salam satu Tuhan buat saudara-saudara Muslim. Salam beda Tuhan untuk saudara Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya. Dan di sini kita akan kembali membahas tentang sidangnya KC ya, KC alias Kosman bin Sunet. Di mana ternyata selama ini ya umat muslim ini udah salah sangka. Ya orang-orang Indonesia terutama umat muslim sudah salah sangka, sudah berprasangka buruk. Ternyata KC ini melakukan segala tindakannya ini demi tujuan agar Indonesia ini menjadi negara yang jauh lebih bertoleransi dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tujuan KC ini mulia sebenarnya. Cuman umat muslim ini yang salah mengartikan tujuan dia. Hah? Iya, masa lu baru tahu? Dia baik sekali loh. Dia selama ini lu bayangkan ya, dia suka membantu umat Islam. Kalau umat Islam contoh ada yang jadi TKI, TKW ya, yang gajinya nggak dibayar, dia bantuin supaya bisa gajinya dibayar. Yang nggak ketemu sama keluarganya yang udah berpisah, dia yang bantuin pertemukan mereka. Dia berkorban selama ini gitu. Apa? Emang pekerjaannya di Arab itu apa? Pekerjaan dia di Arab, waktu sebelum kena tangkap, dia bilang dia penipu. Di sana dia jadi TKI, menipu. Terus pernah jadi arsitek juga. Pernah nipu-nipu orang jemaat umroh sama jemaat haji. Tetapi di sidang kemarin, dia bilang dia di sana membantu orang. Jadi orang yang berpisah sama keluarga, dia pertemukan. Orang yang gajinya nggak dibayar, dia perjuangkan supaya keluarga, dia punya dari yang memberikan pekerjaannya itu harus membayar gaji. Dia yang perjuangkan nasib mereka. Ini Luar benar biasa, apa ada enggak? 10 orang. Ya, itu dia ngomong di persidangan, ada 10 orang yang udah dia bantu selama di Arab. Masa sih? Kok gitu? Lu kok ragu sama KC? Lu kan teman lama KC, masa lu ragu? KC pernah berbohong memangnya? Suka nipu, suka bawa ayat-ayat sepotong gitu buat menghujat Islam. Toleransi Oke. cuman kalau kayak gitu. Iya, dia demi toleransi. Ya, dia itu masuk penjara demi toleransi sebenarnya kalau Gus Andi bilang, ya dia ngomongnya nggak lengkap. Dia sebenarnya pengen Indonesia tuh makin toleransi, ya dengan cara dia masuk penjara biar toleransi di Indonesia ditegakkan. Kan berkorban dia. Oke, ini kita putarkan dulu ya statement-statement si KC ya. Mungkin Dita biar tahu juga, hebat nih, ini pahlawan Indonesia nih, pahlawan tanpa orang ketahui. Jadi saya ketika menonton salah satu video tokoh yang bernama Abu Somad, ketika mempraktekkan bahwa di salib itu ada ciri kafir sambil nengok kanan kiri, haleluya haleluya. Ya, saya tergelitik. Masa iya sih di salib ada ciri kafir? Sementara setelah pengetahuan saya di dalam Alkitab, yang di salib itu ada Tuhan Yesus. Baik. Kemudian saya mencari apa ini untuk kita mengkantar itu. Saya temukanlah surat 72 ayat 19. Itu yang memotivasi saya untuk membuka Alkitab. Lalu tadi mengenai materi yang menyampaikan bahwa ada copy paste di dalam Al-Quran ya, terdakwa ya. Iya. Saya mau sampaikan tanya, apakah itu karena terdakwa menafsirkan ada kesamaan nabi-nabi di antara nabi orang Yahudi, nabi orang Kristen, dan nabi orang Islam? Salah satu contoh itu kenapa bisa bilang copy paste? Iya, seperti salah satu contohnya adalah di Alkitab ada Nabi Musa, di Al-Quran juga ada Musa, demikian. Karena ada kesamaan cerita nabi ya. Iya. Lalu saya mau menanyakan secara spesifik ya, karena banyak yang menyangka di sini copy paste itu
sama seperti terjemahan bahasa yang mana copy tempel ya. Nah, saya mau pertegas pertanyaan sama terdakwa. Apakah yang saudara terdakwa maksudkan dengan kata copy paste itu adalah ada kesamaan? Ada kesamaan cerita? Betul. Yang saya sampaikan itu adalah ada kesamaan cerita. Ada kesamaan cerita. Betul. Jadi yang saudara maksud kalau pas dari yang saudara sampaikan bahwa dengan kata copy paste itu bukan arti secara harfiah atau arti secara sesungguhnya berdasarkan tafsir zaman now gitu ya. Betul. Berarti ada kesamaan ya. Betul. Baik, kesamaan. Lalu tadi mengenai Isra Miraj, tadi kan saudara sampaikan ada baca hadis dan artikel ya di dalam Google Chrome tadi ya. Betul. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah salah satu yang membuat saudara terdakwa tidak mempercayai bahwa Isra Miraj itu terjadi? Apakah karena ada sumber sejarah yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu baru dibangun di tahun 490 oleh Bani Umayyah? Iya. Penasihat hukum jangan diarahkan ya. Iya. Oke, baik. Saya lupa itu. Lupa ya, tapi ada artikel ya. Ada artikel yang berbunyi memang itu ceritanya seperti itu. Oke. Lalu tadi terdakwa menyampaikan bahwa pernah menjadi wartawan ya? Iya. Ketika menjadi wartawan itu sepulang atau sebelum menjadi TKI? Sepulang dari Arab. Sepulang dari Arab ya? Iya. Berarti setelah menjadi wartawan, terdakwa tidak pernah lagi menjadi setelah menjadi wartawan tidak pernah lagi pergi ke Arab? Tidak. Tahun 2001 tidak. Oke. Pernah nggak terdakwa ketika menjadi wartawan itu membantu para TKI yang terlantar? Itu salah satu yang diutamakan di Indonesia. Jadi karena saya melihat di Jeddah, di Madinah banyak TKI yang terlantar sehingga tidur di kolong jembatan. Nah, saya ketemu keluarganya di kampung yang kehilangan anak 7 tahun tidak ada kabar berita. Kemudian saya telusuri, ya saya bersyukur kepada Tuhan bahwa itu bisa ditemukan dan pulang bawa uang. Begitu. Saya membantu masyarakat yang kehilangan anak. Itu pekerjaan saya. Berarti salah satu niat Anda menjadi wartawan itu ingin membantu TKI ya? Betul. Karena tergerak waktu saya di Arab, kasihan melihat TKI yang terlantar. Dari tahun berapa itu saudara terdakwa membantu TKI? Dan sampai kapan terakhir? Ya, yang diutamakan itu saya tahun 2005 saya. 2005, oke. Betul. Sampai? Ya sampai kemarin juga waktu di Bali juga ada yang minta tolong ke saya, cuman saya ini nggak bisa gitu, orang Kerawang. Waktu pada saat Masih terus. sudah migrasi ke Bali masih ada permintaan ya? Betul. Sebenarnya sudah berapa orang yang terdakwa bantu untuk permasalahan pembunuhan internasional ini? Banyak sekali ya yang terjadi. Ada TKI yang nggak ada kabar, yang gajinya nggak dibayar, seperti itu. Ada juga TKI-nya yang dipulangkan ke Indonesia, sudah 1 tahun gajinya belum juga dibayar. Nah kemudian saya urus, saya laporkan ke Denakar, ke kedutaan, ke Departemen Luar Negeri. Ya saya bersyukur bahwa gajinya dibayar. Demikian. Berarti ada bantuan ya? Iya betul. Jumlahnya persis tahu nggak berapa yang sudah dibantu? Yang sudah dibantu permasalahan perburuan di Jeddah terus bisa balik Indonesia atau gaji berbayar itu kira-kira ada berapa orang yang sudah dibantu? Secara spesifik ingat nggak jumlahnya? Ya orang Cimerak saja yang saya bantu mungkin yang spesifiknya adalah ada 10 orang. Oke. Di luar Cimerak
Di luar Cimahi kadang-kadang orang Cianjur, orang Cimahi, gitu. Oke. Berarti lebih dari 10 orang ya? Iya. Ini penegasan terdakwa. Tadi ditunjukkan profiling orang-orang di dalam video ya. Lalu JPU menganggap itu sebagai kolaborator, ya, karena ada diskusi ataupun dialog. Yang saya mau tanya, ketika dialog dengan siapa namanya orang-orang yang diprofiling tadi oleh jaksa penuntut umum itu apa yang didiskusikan secara spesifik? Apakah dia membantu mendistribusikan konten Bapak melalui media sosial mereka sehingga dianggap kolaborator, atau hanya berbincang-bincang saja di dalam video tersebut? Yang saya rasakan itu hanya berbincang-bincang, tapi mungkin juga ada juga yang mereka membuat merekam video saya juga, berbincang-bincang tentang pengalaman kenapa kamu dari Islam pindah ke Kristen, demikian. Oh, lebih ke kesaksian ya? Betul. Sejarah ya? Ya. Kenapa dulu seperti ini, kenapa seperti itu gitu ya? Iya, seperti itu. Ada nggak yang agama lain di situ? Atau semuanya seiman semua? Percaya semua, percaya Yesus sebagai Tuhan? Kalau yang ini ya seiman semua, jadi tidak ada yang beragama lain. Oke. Pernah nggak ada yang di luar iman kekristenan atau iman yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan gitu datang untuk menguji ataupun berdiskusi atau mencari titik kesamaan gitu? Pernah juga saudara Yonatan Nandar atau Sahrul pernah juga berdiskusi. Diskusi ya? Iya. Diskusi ya, bukan debat ya? Bukan diskusi. Ada di 7 materi video ini? Saya lupa apakah ada atau tidak, karena saya sudah tidak buka-buka lagi video. Lupa ya? Ya. Dekat sama mereka, sama 2 orang ini? Yang orang ini saya tidak kenal semua, hanya Bukan yang tadi saudara mau sampaikan 2 orang tadi, Syahrul, terus siapa yang mengaku evangelis itu ya? Yonatan Nandar mengaku evangelis itu ya. Oke. Nah, kenal nggak sama dia? Dekat nggak? Apa hanya sebatas ketemu ketika live, atau di luar live itu ada perbincangan juga sama mereka? Sebatas ketemu live aja. Ketemu live ya? Ya. Berarti hanya di live, bukan berteman ya? Di WhatsApp gitu nggak ada ya? Nggak ada. Saya mau pertegas dakwa. Dari tadi kan JPU ini mencoba untuk menggali ya, kenapa sih kok mau membantu killing uangnya terdakwa ya? Iya. Uang itu kalau dalam bahasa Sunda ya, Iya. itu apa, paman atau gimana? Atau tulang atau gimana? Kalau kita di Batak itu kan ada dari silsilah ibu, ada dari silsilah bapak, jadi berbeda tuh penyebutannya. Jadi kalau killing itu kan dari bapak, jadi uang gitu ya? Kalau bahasa Sundanya kakaknya bapak itu bilangnya uah. Kalau adiknya bapak dibilangnya paman. Perempuan ya, atau laki-laki killing itu? Laki-laki. Laki-laki ya? Ya. Nah, yang saya mau tegaskan adalah karena dari tadi yang saya lihat itu seperti ada keheranan gitu. Kenapa kok ada orang yang berbeda akidah? Yang satu masih percaya dengan agama yang lama, yang satu sudah percaya dengan keyakinan baru, tapi terdakwa ini mau gitu stand up atau berjuang untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berbeda beragama. Kenapa itu? Yang pertama alasan karena keluarga, saudara, masa dibiarkan seperti itu. Saya terikat darah kekeluargaan. Dan saya mengingat bahwa negara kita adalah negara Pancasila, berdemokrasi, sangat indah kalau Islam ini saling menghormati dan di sini saling menghargai, menghilangkan intoleransi. Saya cinta Ciamis dan begitu. Bisa dilanjutkan Pak? Ya, mau lanjut. Ya.
Berarti itu harapannya tadi ya. Harapan saya tidak ada intoleransi. Jadi memang di Kecamatan Sumerak tidak ada satupun gereja atau yang beragama Kristen baru uang saya waktu itu. Kalau sekarang yang saudara terdakwa tahu ada lagi sebelum di Setelah peristiwa itu saya tidak tahu lagi di sana ada atau tidak. Jadi Taruh Salba, tanggapan lu melihat si KC ya, karena kalau si KC ini ngomongnya dia ini sebenarnya demi toleransi di Indonesia. Yang dia lakukan ini demi toleransi. Contoh dia bilang di daerah dia itu nggak ada gereja, jadi dia perjuangkan supaya ada gereja. Ya, walaupun sebenarnya jemaatnya cuma satu, yaitu dia. Jadi dia bilang ya yang jadi orang Kristen di sana cuma dia, tapi nggak ada gereja. Dia butuh gereja. Jadi supaya dapat bangun gereja, dia ajak orang-orang supaya jadi Kristen juga. Ya, dan dia senang dengan itu, supaya toleransi itu terbangun, dia bilang. Menurut Ditaruh Salba, gimana nih? Lu kan mengenal KC udah luar dalam ya, udah sering ngobrol dari zaman dulu soalnya. Ya kalau menurut aku toleransi itu nggak kayak gitu. Kalau memang dia mau membangun toleransi agar Indonesia lebih bertoleransi, lah dia sendiri nggak bersikap toleran kok. Dia menghujat-hujat Al-Quran, dia memelintir-melintir hadis, memelintir-melintir ayat. Toleransinya di mana kalau kayak gini? Ya harus ada yang jadi contoh penjahat begini. Jadi kadang-kadang orang-orang yang kita pikir jahat sebenarnya dialah orang baiknya gitu. Mana tahu dia sebenarnya menghujat tuh supaya kalian tahu gitu sakitnya dihujat gimana, biar kalian besok-besok jadi toleransi. Tujuan dia tuh supaya kalian merasakan sakitnya gitu. Nah, kan Kristen bukan cuma dia. Nah, kenapa umat Islam mengcounter attack orang-orang Kristen, statement-statement Kristen, para misionaris dan lain sebagainya? Itu karena ada sebabnya lah. Sebelum KC nongol juga kan kita udah terbiasa ngelihat orang-orang kafir ini menghujat gitu kan. Kalau dia bilang toleransi ya bukan seperti itu caranya, itu caranya salah gitu. Ngapain dia menghujat? Tapi dia membalas, dia bilang membalas Ustadz Yawalauni dan juga Abdul Somad. Tapi nggak perlu dengan kata-kata toleransi lah. Ya kalau misalnya di dunia debat kristologi namanya countering atau reaction itu biasa, tapi nggak usah diembel-embeli toleransi segala macem lah. Kalau memang toleransi ya harusnya dia tidak seperti itu. Dia sendiri loh mengusik umat Islam, mengusik Al-Quran gitu. Toleransi itu apa sih artinya? Iya, toleransi ini kan mana tahu tujuan dia tuh supaya kalian tuh merasakan juga sakitnya. Orang kadang-kadang kalau hidupnya senang Kita terus, udah ngerasa sakit, kita udah ngerasa sakit sebelumnya karena kita ngelihat Kristen-Kristen misionaris dari zaman dulu hujat, memelintir Quran, memelintir hadis, menghina-hina Rasulullah. Ini bukan sekarang, bukan baru tahun-tahun ini, udah berpuluh-puluh tahun lalu gitu loh. Bukan hanya sekarang hujatan-hujatan kepada Rasulullah. Kalau ngomongin rasa sakit ya sakitnya Muslim itu dari dulu, bukan dari KC doang. Sebelum KC juga kita udah sakit. Nggak pas kalau dia bilang toleransi lah. Tapi kalau pernyataan dia suka membantu orang, dia bilang bahkan yang dibantu banyak kan Muslim itu. Nggak pernah dia lihat agamanya yang dibantu. Banyak sekali yang dia bantu dah. Itu kan urusan sosial, urusan dia. Bukan ranah apa ya. Maksudnya itu urusannya dia secara sosial gitu loh, bukan berkaitan dengan teologis atau apa gitu. Sedangkan dia menghujat secara teologis kan gitu. Dia menghujat Al-Quran, dia memelintir Al-Quran, menipu sana sini. Masa toleransi kayak gitu? Toleransi itu kan lakum dinukum waliyadin, itu lebih dari toleransi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku itu. Kalau bilang rasa sakit membalas rasa sakitnya dia tentang hujatan Islam, loh Islam juga udah sakit kok dari dulu, ibaratnya namanya hujatan kafir, misionaris dan lain sebagainya. Itu udah dari zaman dulu sebelum KC. KC itu kan baru beberapa tahun ini, 2 tahun mungkin ya di dunia kristologi. Sebelum-belumnya gimana? Sebelum-belumnya misalnya di media lain lah kayak misal Facebook atau di mana gitu kan. Di Telegram dan lain sebagainya itu kan banyak juga orang-orang kafir yang menghujat. Bukan dari zamanku saja, zaman sebelumku misalnya ya. Zaman sebelumku aja nggak cuma di
Facebook, ada di apa namanya, ini orang MIRC ini barusan masuk, mana hilang lagi. Terus di apa namanya, di Yahoo gitu kan. Banyak kok hujatan-hujatan di internet zaman-zaman dulu. Terus lanjut ke Facebook, lanjut ke YouTube gitu kan. KC Oke. ini kan kalau ngomongin rasa sakit, kita juga sakit dari dulu. Coba lihat pelecehan tentang Nabi Muhammad dibikin karikatur. Dia pikir nggak menyakiti umat Islam apa. Tapi kalau kita udah masuk ke ranah debat teologi gitu, debat apa namanya, debat kristologi, ya udah kita cuma saling berargumen, saling membantah, saling mengcounter, Tapi gitu dia kan aja. nggak separah yang lain, Dita. Dia kan termasuk lucu, termasuk badut yang lucu dibandingkan di Ferguson dan yang lain-lain gitu, yang benar-benar penghujat murni. Kalau dia ini kan cuman sekedar membuat kalian emosi gitu. Tapi kalau dia nggak pernah emosi, kalian mau bilang dia gimana pun dia nggak emosi. Dia cuma Iya ingin sih. memancing kita emosi gitu kan, melatih kesabaran kita gitu. Ya, cuma kalau dia bilang toleransi nggak cocok sih, menurutku nggak pas gitu. Kok Hmm. toleransi? Harus Iya, dia kan pahami dulu dong makna alasan dia gini, toleransi. Dita, kamu selama ini nyubit orang, kamu nggak tahu rasanya sakit gitu. Biar kamu dicubit dulu, biar besok-besok kamu nggak nyubit orang juga. Loh, kita udah digebukin, udah dicubit-cubit dari zaman dulu kok. Iya, yang Bukan nyubit siapa? Tapi dia bilang ya dia duluan banyak lah dicubit. anarkis Kristen, di apa di sosmed kan banyak dari zaman dulu. tapi mereka Permusuhan selalu, iya, tapi mereka selalu bilang yang jadi korban selalu Kristen, yang duluan menghujat tuh Islam dari dulu gitu. nggak juga lah. Banyak kok dari dulu misionaris yang suka menghujat-hujat Al-Quran, menghina Rasulullah, menghina Allah dan lain sebagainya. Banyak kok dari dulu sebelum Oke, oke. sebelum kan. Jadi kalau ngomongin toleransi ini harus paham dulu makna toleransi itu apa. Jadi menurut kamu dia nggak toleransi, tapi dia bilang dia suka membantu orang loh, luar biasa dia. Nah, Dari itu dulu bantu urusan orang sana sini, pribadi loh. ya Itu ranah terus pribadi dia. iya, tapi dia Bebas itu toleransinya tadi. tinggi dia bilang. Dia sangat toleransi, bahkan buktinya banyak sekali orang Kristen mengatakan dia ini udah setara rasul gitu kan. Ada yang sampai memuja-muja dia tuh udah kayak rasul gitu. Demi dia ribut sama pendeta lokalnya. Banyak orang-orang GBI yang ada di daerah ini sampai komplain sama pendeta lokalnya ya, bilang, wah GBI kita nih ya, gereja kita nggak bertanggung jawab. Gereja kita nih parah gitu. Kenapa KC ditinggalkan? Mereka bahkan sampai ngancam ya, meninggalkan gerejanya demi mendukung KC. Artinya kan KC ini udah kayak Rasul gitu. Bahkan lebih hebat ya. Yesus nggak dibela, KC dibela habis-habisan loh. Aneh ya. Artinya dia lebih Jadi hebat dari Yesus. Betul nggak? ya Yesus saat di sidang ada nggak datang pendukung dia? Saat dia iya, disidang oleh malah Pilatus, murid-muridnya lari ada nggak ya. muridnya yang datang? Malah lari tunggang langgang mereka. Lari. KC di sidang berapa banyak yang datang mendukung? Malah Ya, tapi Muslim ada yang nggak ke sana? Nggak ada umat Muslim yang datang loh. Ini malah tanggal 24 nanti, Dita ya. Tanggal 24 nanti sidang yang berikutnya. Aku udah ini ya kirim Ustadz Unggul sama minta Ustadz Unggul sama Bang Nandar ke sana. Lu mau ikut nggak? enggak lah. Aku Iya, nyimak aja nanti di YouTube-nya. iya karena kalau yang dari YouTube kan biasa dari Siri Suli Lubis, datanya tuh kan udah dipotong-potong. Kayak ini aja waktu dia dihajar sama jaksa nggak ditampilkan. Saat saksi ahli si Miftakul dihajar sama jaksa nggak ditayangkan juga, kan nggak seru. Jadi kita butuh orang yang di sana. Ah, buktinya apa? Umat Muslim nggak ada yang datang ke sana liput. Umat Kristen Hmm. yang rajin. Artinya dia lebih didukung gitu. Antum mau ikutan nanti? Aku kirim ini aja Ustadz Unggul sama Bang Nandar. Kalau aku kan di Aceh kejauhan, kemahalan ongkosku. Jadi lebih bagus aku kirimin mereka lebih murah. Iya, iya, iya. Kalau lu mau pergi nggak apa-apa kita kirim gitu, biar sekalian lu silaturahmi. Enggak lah. Ngapain? Biar yang lebih berkompeten aja. Kalau Nandar itu kan memang kompetensinya di bidang hukum, ya biarin beliau saja, itu lebih pas. Enggak, kita cuma untuk jadi reporter, rekam-rekam sama ngelawak-ngelawak aja di situ. Hmm, enggak, aku di rumah aja nonton. Oke. Tapi lu teman baik sama KC loh. Salah satu video yang pertama kali aku nonton di debat tuh adalah lu sama KC.
Ditaruh Salba mementungin ya, mementungin atau apa itu, menghajar atau apa gitu. Pokoknya lu menghajar dia lah judulnya gitu. Serius serius Iya, loh. iya, iya. Banyak sih sebenarnya videonya, nggak cuma satu channel aja. Jadi saya kadang bingung yang mana gitu. Ya jadi lu Karena nggak itu ada juga kayak chemistry gitu sama KC gitu, merasa kasihan ya dia kan teman juga ini, atau timbul benih-benih cinta enggak gitu lah, sama KC? biasa aja. Ya biasa aja. Saya sih kepentingannya meng-counter aja ketika dia memfitnah, saya jawab gitu aja. Nggak lebih dari Menurut itu lagi menurut manfaatin. kamu mana tahu dia ada tujuan mulia gitu kan, supaya kalian tahu yang namanya ribut gimana. Sama kayak dulu orang bilang gini, Indonesia tuh dulu nggak bersatu. Batak berantem sama orang Padang, Batak berantem sama orang Aceh. Tapi saat musuhnya itu Belanda, mereka jadi kompak. Begitu juga dengan Jadi umat Islam. Kalau dulu kalian kan terpecah-pecah nih, berkat ada KC kalian jadi bersatu dulu. Begitu sekarang nggak ada KC kalian jadi ribut lagi kan, umat Islam jadi terkotak-kotak lagi. Kadang butuh orang-orang maksudnya kayak KC gitu ya. ini. Musuhnya musuh adalah teman gitu ya. Ah betul, mana tahu tujuan dia itu. Enggak sih, kalau saya apa sih, ya tetap mau apa ya, tetap ada pembatas lah, karena dia bukan orang Islam gitu. Apalagi sepak terjang seperti itu, tetaplah ada batasan. Kalau secara manusiawi oke lah, kita kasihan secara manusiawi. Tapi ketika udah menyinggung masalah apa ya, ranah ranah agama gitu ya, terus ranah teologis gitu ya ibaratnya. Ya udah, kita memang harus tegas gitu. Kita punya akidah, kita punya apa nih, ya pendirian, kita punya pedoman gitu kan. Iya. Nggak harus berlemah lembut kepada orang-orang seperti itu. Dia udah menistakan Al-Quran, menistakan ayat-ayat Allah gitu. Tetap saya nggak bisa sih untuk lunak-lunak gitu. Ya kalaupun lunak secara manusiawi oke lah. Cuman kalau kemudian saya membela dia, apa sih, enggak lah. Ya apa yang udah dia lakukan ya udah dapet balasannya gitu aja sih menurutku. Hmm. Oke, artinya udah dapat balasan. Menurut lu yang pantas berapa sih lama hukumannya? Itu hakim yang lebih apa ya, lebih tahu lah. Enggak, kalau menurut kamu gitu. Aku kan nggak bilang hakim gitu. Tapi menurut pandangan lu sendiri, cocoknya berapa sih? Kalau kamu lihat sampai sekarang jalannya sidang, apakah dia menyesal apa nggak menyesal gitu? Berapa ya kira-kira ya? 8 tahun, 10 tahun mungkin ya. 5 tahun cukup. Kalau Saifuddin Ibrahim dulu berapa tuh? Dia Saifuddin juga 2 parah ya. tahun. Tapi Saifuddin itu kan dia nggak berdampak besar gitu. Dia itu kan sembunyi-sembunyi menyebarkan Injil ya. Iya, Menyebarkan Injil kalau dan dia menipu orang itu hoax kan gitu. sembunyi-sembunyi. Cuman nggak sengaja viral karena yang supir taksi itu rekam gitu. Kalau nggak ya nggak viral juga gitu. Beda sama KC yang terang-terangan langsung di media YouTube dengan benar-benar tuh niatnya itu ingin semua orang mendengar. Kalau KC itu kan benar-benar dia itu pingin terkenal memang. Bahkan waktu dia ditangkap kan sengaja dia lambai-lambai halo sama wartawan gitu kan. Dia memang udah siap untuk terkenal. Kalau Mm-mm. si Udin kan ngumpet-ngumpet dia gitu. Nyebarkan Injilnya ngumpet-ngumpet. Iya, iya. Kalau menurutku sih berapa ya? 8 sampai 10 mungkin. Saya sih berharap suatu saat tersentuh hidayah, bertobat gitu. Oke, oke. Tapi Satu-satunya terasa loh, doa yang hmm? nggak ada KC Satu-satunya jadi doa yang nggak seru kita. Dulu ada KC lebih seru gitu, lebih rame gitu kan. mm-mm. Orang seperti itu kadang kita butuh, kayak contoh misalnya di satu perkumpulan gitu kan. Kita tuh kadang-kadang kalau kita kelompok itu ya di satu kelompok atau di satu grup pertemanan, pasti kan ada satu yang menyebalkan, betul nggak? Pasti ada satu yang menyebalkan yang jadi bahan bully lah, ya, Dia punya yang jadi dia bahan bully. gebrak gitu ya. Ya, Ibaratnya yang ada yang bagian pokoknya tiap hari kita bully lah. Kalau nggak ada dia nggak enak juga kita gitu, jadi bingung mau ngapain. ya gitulah, paling-paling ya para penghujat itu. Tapi sekarang juga udah nggak terlalu apa ya, nggak terlalu ini juga Nggak gitu. selucu dia loh. Penghujat yang lain nggak selucu dia. Boleh dikatakan si KC, Uti Watimena itu perlu dilestarikan yang orang-orang seperti itu. Nggak ada mereka nggak lucu. Budidaya ya. Iya butuh dibudidaya. Kalau lu ketemunya kayak Hasan Wijaya kan pening kita kan, Pitro. Kalau kayak Iya. Lamsen tuh kan dia penghujat tapi lucu. Lamsen Ah, juga iya. sama. Lamsen penghujat loh.
tapi dia lucu. Kita nggak bisa Iya. marah sama dia. Iya. Betul betul betul. Betul sih. Nggak sampai Tapi dendam lah, iya, geram iya tapi nggak bisa dendam. Entah kenapa kita nggak bisa dendam sama orang kayak gini. iya betul. Ya kalau si Kace sih aku masih berharap mudah-mudahan suatu saat dapat hidayah terus bertobat. Gitulah. Kecuali ya itu memang kehendak Allah ya. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Cuma itu sih doanya buat orang kafir semoga mendapat hidayah. Kalaupun bukan dia ya mungkin anak cucunya atau keturunannya. Tapi anaknya Tapi masih muslim kok. Anaknya udah ikut Kristen ya? Atau apa masih muslim ya? Aku lupa juga. kurang tahu. Hmm. Ya mungkin kalau masalah hukuman ya apa ya, saya nggak bisa menentukan itu mau berapa gitu. Ya Oke, tapi ini aja. kalau menurut kamu yang dia katakan waktu dia di Arab suka menolong orang, kamu yakin atau enggak? Nggak, Nggak yakin gitu. Apa yang mendasari kamu nggak yakin? yang dia suka omongannya itu selama ini gitu ya di dunia di dunia debat itu kan banyak banyak bohongnya gitu loh. Hmm. Terus banyak melintirnya gitu. Oh, ayat-ayat Al-Qur'an aja dia pelintir apalagi. Tapi seandainya memang benar gitu, seandainya memang benar dia itu di Arab punya jiwa sosial yang tinggi, karena ini aja, karena sama-sama orang Indonesia gitu bisa jadi. Itu sih urusan sosial saja sih, urusan hubungan eh, horizontal aja gitu loh. Oke, tapi Sesama lu nggak manusia. percaya lah intinya ya. Ya, nggak tahu juga sih maksudnya gini. 50-50 lah antara percaya dan tidak percaya. Masih mending gue ya 50-50. Kalau tanya Gus Andi langsung 100% nggak percaya. Kalau nanya sama yang lain juga sama 100%. Kalau nanya saya juga sama Ya, 100% nggak percaya aku. kalau saya langsung bilang saya nggak percaya gitu, takutnya memang beneran dia bantu orang. Tapi itu sih sekali lagi itu ranahnya ranah Tapi tapi hablum minas. di video yang lain di tempat kita dia sering ngomong, saya di sana suka menipu. Terus ditanya kenapa menipu Pak? Kok tega kali nipu sesama orang Indonesia? Oh, iya iya dia bilang pantas. Orang kalau yang naik haji itu bodoh-bodoh, pantas ditipu dia bilang. Ini kan kelewatan. Padahal saat itu dia Nah, masih Islam ya, belum murtad gitu. Tapi dia bisa mengatakan orang yang naik haji pantas ditipu. oh begitu. Berarti ya Hmm. ragukan juga statementnya kayak gitu. Tapi andai pun benar ya itu cuma urusan sosial aja lah, urusan apa sih? Hubungan vertikal aja, hubungan horizontal aja dengan sesama manusia gitu. Gak ada hubungannya dengan apa kasus ini gitu kan. Mau dia baik mau enggak, ya saya nggak tahu juga lah. Walau a'lam. Saya mau bilang, tapi jujur sih memang nggak percaya juga sih. Cuman ya takutnya nanti benar gitu loh. Walau a'lam saya tidak tahu, jadi saya tidak bisa memastikan benar apa tidaknya gitu. Tapi kalau memang Oke. dia punya basic seorang penipu ya nggak masih harus diselidiki kebenarannya gitu. Kalau memang basicnya seorang penipu dulunya dan dia akui sendiri gitu. Dia akui kan berapa kali video dia di tempat-tempat kita. Ya bahkan dia mengatakan statement-statement yang sebenarnya kalau orang Kristen dengar harusnya ngamuk juga gitu. Ya dia pernah ngomong juga Paulus itu penipu, ngapain dipercaya? Yang percaya sama Paulus itu musyrik dia bilang, masuk neraka. Aku sampai bingung, wah gila ini kawan ini ya. Dia mewakili Kristen setiap ngomong, setiap berdebat, tapi tiba-tiba dia bisa ngomong yang percaya Paulus itu masuk neraka. Kan luar biasa dia. Berarti ada pelin-pelanisme ya seperti Paulus itu. Intinya kadang dia Ya, tidak mempresentasikan Kristen, tidak merepresentasikan Kristen. representasikan. Ya, Statement-statementnya maksudnya tidak merepresentasikan. ya memang seperti itulah harus kayak bunglon gitu kan. Di tengah Ya Islam jadi memang Islam, di tengah Kristen Kristen gitu. Sama kayak Ibnu Qolam. Ibnu Qolam pun sering jadi bunglon dia. dia apa sih sebenarnya Ibnu Qalam itu? Apa? Syiah. Dia bukan. Di mana uang berada, disitulah dia. Itu ya. Serius loh. Di mana ada uang gitu. Ini dia lagi ngelobi saya untuk undang dia ya, tapi dia minta bayaran. Jadi aku lagi malas sebenarnya karena nanti aku pikirkan dulu mau bahas apa gitu. Dia minta uang tapi
dia yang tentukan waktu sama temanya. Aku malas gitu. Aku bilang kalau kamu mau dibayar ya nggak masalah. Aku yang tentukan dong kapan. Hmm, Gitu. Dia memang seperti itu itu Ibnu Kolam. belum masuk. Oke, mungkin lu angkat dulu telepon. Ya, mungkin udah cukup itu aja. Dari Dita ada lagi mau ditambahin untuk si KC ini yang mengatakan bahwa dia ini semua melakukan tuh sebagai wujud toleransi karena ingin membela kekristenan yang diserang oleh Ustadz Yewaloni dan Abdul Somad. Allah, saya nggak percaya. Saya nggak setuju karena apa? Kalau mau toleransi nggak seperti itu, dia harus paham dulu definisi toleransi itu apa, definisi toleransi itu yang bagaimana. Harus menghormati, bukan malah melecehkan Al-Quran, bukan malah melecehkan Rasulullah, gitu loh. Jadi kalau dia melabeli itu dengan toleransi, nggak pas, nggak cocok, karena dia penghujat. Gitu. Kalau mau toleransi dengan latar belakang sakit hati, loh kita udah sakit hati dari dulu. Orang-orang kafir udah bikin karikatur Nabi Muhammad dan lain sebagainya di zaman dulu, di masa-masa yang lalu. Belum lagi fitnahan misionaris yang menyamar-nyamar jadi menyamar-nyamar jadi mutadin padahal mereka asli Kristen, terus melakukan aksinya di mana-mana, misinya di mana-mana dengan menipu, dengan dengan memelintir ayat-ayat gitu. Masa toleransi seperti itu? Kalau mau ngomongin sakit hati, umat Islam juga udah sakit hati dari dulu dengan pelecehan terhadap Nabi Muhammad, dengan penghujatan terhadap Allah oleh para misionaris, ya kan? Jadi kalau dia ngomong sakit hati, terlambat, udah terlambat ngomong sakit hati. Apalagi ngomong toleransi, itu udah keluar dari koridor toleransi perilakunya dia itu. Jadi Saya pikir supaya dia bisa ada ngomong toleransi gimana? Hah? Nggak, menurut kamu cocoknya nih teman-teman Kristen gimana nih supaya sama-sama nih bisa adem gitu? Ya gimana maksudnya, teman-teman Kristen supaya bisa adem, ya nggak bisa lah, pokoknya namanya kebatilan dengan kebenaran itu nggak akan bisa, apa namanya, nggak bisa lah, nggak bisa adem gitu, karena mereka juga kan banyak melakukan misi-misinya, banyak menghujat, itu gimana mau adem gitu kan, nggak bisa memang, karena kebenaran tidak bisa dicampur dengan kebatilan, karena di Al-Quran juga kan sudah jelas, Yahuda wa Nasara itu walantardo, mereka itu tidak akan ridho kepada kita sampai kita mengikuti budaya mereka, lifestyle mereka, mengikuti milahnya mereka, millatahum. Jadi ya nggak mungkin. Kalau mau ngomongin toleransi, pokoknya dia udah keluar dari koridor toleransi kalau kita lihat dari sikap dan perilakunya. Kemudian kalau ngomongin tentang sakit hati, dia udah telat. Kenapa baru sekarang sakit hatinya? Umat Islam udah disakiti dari zaman dulu, dari masa ke masa. Bahkan utusan Rasulullah saja dibunuh oleh orang kafir ini. Itu kan membunuh utusan itu sama dengan sama dengan menyatakan perang. Ya. Iya. Oke lah, oke, siap. Oke, makasih buat Dita Rosalba ya udah mampir. Ya ini padahal statement yang keren ya, dia mengatakan kalian yang salah selama ini. Ya kalian menuduh dia, padahal dia ini demi yang namanya tegaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini mungkin kalau didengar Jokowi jadi duta Pancasila dia ya, jadi duta keadilan ya. Dia mungkin berharap kayak itu. Dulu kan banyak tuh orang yang melanggar hukum, misalnya melanggar lalu lintas jadi duta lalu lintas ya. Terus yang melanggar apa jadi duta apa. Kayak dulu nggak salah ada artis nggak bisa lagu apa gitu, dia jadi duta Pancasila kalau nggak salah kan. Karena nggak hafal Pancasila ya. Yang nari bebek itu apa namanya, lupa aku. Iya. Sempat jadi duta itu. Ya mana tahu dia jadi duta keadilan juga gitu. Si KC itu pengen jadi duta keadilan untuk rakyat Indonesia. Ya kalau ngomongin sakit hati intinya telat gitu aja. Karena utusan Rasulullah kepada Raja Heraklius saja dibunuh kok. Ya kan? Membunuh utusan sama dengan mengibarkan perang. Mereka sendiri yang jahat kok. Banyaklah sejarah kelam kaum Nasrani kepada Islam. Oke ya, saya live dulu ya. Ini sudah selesai. Oke, makasih Dita ya. Ya.
Awak masuk les dia. Assalamualaikum. Iya, dia Aduh. begitu lihat muka gantian. Bang Heri cabut ya. Enggak, gantian Oke, Pak, ini udah sekali. Oke. oke. Assalamualaikum Terima buat Bang Heri. kasih. Mungkin makasih Dek Dita. Salam Oke, warahmatullahi. Bang Her, Apa kau? menurut kamu gimana Ah, nih? Kan si KC kan bilang dia ini sebenarnya melakukan ini demi toleransi yang ada di ya, Indonesia biar kita makin ya. dewasa, biar ada yang namanya Hmm, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena selama hmm. ini kalian menjolimi Kristen, dia ingin melawan kejoliman itu. Dia inilah pahlawan sesungguhnya. Menurut kamu Yang gimana? bilang itu siapa itu? Ya dia lah bang, masa aku yang bilang? Aku yang bilang juga Di, sih barusan. di persidangan dia ngomong gitu. Iya demi keadilan sosial ini. Dibilangnya Islam jolim gitu. Dia nggak bilang Islam jolim, dia bilang Ustadz Oh. Waloni dan Abdul Somad. Oh. Jadi demi apa? Demi toleransi Indonesia. Demi Indonesia. Kalau aku demi toleransi dunia. Jadi selama kemarin-kemarin kan negara Islam dijajah sama negara di sana kan, negara kafir, oten kan. Kita gantian lah, toleransi kita jajah mereka yuk. Yuk, harus rela Itu dijajah. lah. Masa kayak gitu? Lah Jangan dia, kali bang. ya kan dia kayak gitu, berarti dia jahat juga memang. Ya Sama juga aja, ya. logikanya tuh logika salah itu. Memang otaknya Oh, memang nggak nggak beres rugi sih juga Kak Ci. keundang Bang Heri. Nggak rugi juga keundang Bang Kenapa? Heri. Ada pernyataan yang bagus juga rupanya. Jadi Iyalah. kita kalau mau toleransi boleh juga ya. Kalau dia kan menuduh, oh ini gara-gara Ustadz Waloni yang duluan mengatakan ya masalah ada jin kafir dalam salib. Dia ingin membela itu. Jadi dia melawan. Ya, jadi kalau kayak gitu kita boleh juga dong. Dulu kita dijajah gantian sekarang kita jajah mereka ya. Kita melawan. Ayo kita lawan. Kita berapa banyak orang kita dimatiin. Jadi kita sebagai kesamaan kita matiin juga orang tuh gitu. Itu kan logika gila namanya. Kalau dihitung-hitung lah, udah berapa juta rakyat Nusantara nih dibunuh sama penjajah. Apa mau kita bunuh juga sekian banyaknya juga? Kan enggak kan? Itu Tapi nanti dia logika bilang lagi bukan orang dia yang gila. jajah. Orang Belanda lah, jangan dia lah. Dia kan nggak salah juga dia bilang. Lah, ya kan sama-sama oten. Ya, tapi kan beda warna kulit dia bilang. Iya, beda warna kulit. Atau gini, apa namanya, apa tentara hitam itu Belanda, Londo Ireng itu, apa namanya itu? Kenil, kan itu kan saudara dia kan sama-sama hitam kan. Itu bunuhin orang di Jawa itu berapa ratus ribu orang gitu kan. Apa kita bunuhin juga itu oten-oten Kenil itu turunannya? Kan nggak Tapi dia mana gitu tahu cara mau jadi berpikir. duta. Dia bisa jadi Hah? duta keadilan gitu. Lu ingat nggak dulu kalau di Indonesia tuh ada yang melanggar kasus, biasanya jadi Oh duta. Dulu iya. anak yang keponakan siapa tuh melanggar lalu lintas jadi duta lalu Iya, lintas. iya. Yang lupa Pancasila jadi duta Pancasila. Ini mana tahu dia di duta keadilan sosial ya. Kalau sempat jadi duta memang ngaco lah negara ini lah. Udah betul-betul Duta parah toleransi gila nanti aja dia. udah. Jadi perwakilan duta toleransi beragama. Orang kacau memang. Enggak, itu memang itulah. Kalau sudah kalap memang membuat pernyataan-pernyataan gila itu memang udah nggak bisa terhindari. Memang begitulah memang. Sudah apa namanya? Apa yang dibilang ya? Sudah inilah, sudah gelap mereka, sudah gelap, bingung mau ngapain kan? Sudah terujung tanduk gitu. Kalau mau pipis sudah terujung mau pipis, sudah mau dimanapun embat aja lah gitu kan. Kalau misalnya kita di jalan jauh gitu kan, aduh dimanapun di hutan pun diembat lah daripada terpipis kan di celana gitu kan. Jadi kayak gitu sama kayak gini kejadiannya sama si Kak Aceh nih. Memang mereka udah terujung aja, udah nggak bisa lagi menyelamatkan diri karena buktinya sudah terang benderang gitu. Udah terang sekali dia tuh bukti dia melecehkan itu kan. Makanya mereka buat pernyataan-pernyataan gila untuk nutupin kegilaan mereka. Aduh, gitulah. Siap. Makasih nih buat Bang Heri ini untuk ngelawak aja sambil ngisi waktu sore. Ya makasih buat teman-teman yang udah nyimak juga. Semoga lah si KC ini bisa jadi duta ya seperti impian dia. Dia pingin itu sebenarnya jadi perwakilan untuk toleransi di Indonesia ya. Bahkan dia bilang, ya dia sempat bilang juga, ya dia ini memperjuangkan. Bayangkan di kampung dia itu nggak ada gereja. Masjid gitu banyak dia bilang. Masjid gitu banyak masa nggak ada gereja gitu. Begitu ditanya berapa umat Kristennya, ya cuman dia sendiri gitu. Cuman keluarga dia. Jadi supaya ada yang Kristen, ya terpaksalah dia Kristenkan yang lain supaya bisa mohon buat gereja. Itu bentuk toleransi dia bilang.
ya biar bisa ada gereja. Itu Mantap juga ya. orang yang nggak ngerti undang-undang kan dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Mending dia ke inilah pedalaman itu, pedalaman di Kalimantan, di Papua tuh masih banyak yang belum ada agamanya. Mending ke sana dia. Tadi ada yang lebih keren loh Bang Heri. Ada Apa satu itu? YouTube ya. Tadi masuk di berandaku. Hmm. Nanti aku cari lagi ya. Tadi aku sempat klik, artinya udah masuk di historiku. Dia bahas gini, bedanya orang yang murtadin sama nggak murtad gitu. Maksudnya murtadin dengan yang masih muslim gitu ya. Yang murtadin sejak dia murtadin jadi kinclong dia gitu ya. Ya iyalah jadi kinclong karena kan mukanya udah jadi pakai dandan, rambutnya udah cat kuning gitu. Jadi lebih cantik dia bilang. Kata siapa? Ya kata channelnya lah Bang, kan bukan kataku. Aku lagi mikir mau aku bahas nggak itu. Itu gini lah kan apa kan kita kan kemarin baru filler di 2020 itu tentang makeup yang berubah itu kan, berubah aja sampai aku kemarin buat status itu kalau ketemu cewek suruh cuci muka dulu gitu kan. Nah itu begitu aja, jadi yang muta-muta itu katanya kinclong suruh cuci muka dulu lihat aslinya kayak mana. Kinclong makeup iyalah. Geblek. Oke, ya memang benar juga gitu. Aku ingat gini ya. Dulu kami pernah di apa ya lagi di KTV ya. Waktu di mana ya di Kuala Lumpur. Jadi di dalam tahu lah kan nama joget-joget ya. Nama ada cewek temanku dekatin. Wah, dekat dia sama perempuan tuh kan. Sama-sama nari, sama-sama joget lah. Sama joget, minum-minum udah tos-tosan lah. Begitu keluar, terkejut kami lihat mukanya. Mama-mama rupanya. Penipuan ya. Penipuan. Jadi Iya. aku bilang, yuk, kok nggak lanjut? Aku bilang, udah keluar kan ketemu tuh. Di luar abis itu kan ketemu ngobrol. Nggak diajak pergi makan dulu atau apa gitu, main tinggal aja. Enggak, kalau makeup tuh memang sekarang kan luar biasa kan berubahnya kan. Aku kemarin aja istriku makeupan aja kaget aku karena berubah mukanya. Nah, itu memang. Iya, memang makeup tuh merubah muka memang sekarang. Luar biasa kali makeup sekarang nih. Gitu kan. Iya, Jadi apalagi kalau kayak dibilang punya Cina sama punya iya, Jepang ya, ngeri loh. Jepang iya tuh yang paling makeup luar artis. biasa. Iya, jadi gini lah, kalau memang dibilang kinclong suruh cuci muka dulu. Jadi cuci muka cantik nggak gitu ya kan? Gitu. Kalau menurut aku istriku nggak pakai apa-apa juga cantik. Nah itu yang makeup tuh dicuci muka dulu, jangan-jangan tonggos ya kan, jangan-jangan pakai mana-mana wajahnya bintik-bintik ya kan, kita nggak tahu. Kok cuma ngandelin makeupnya, masa makeupan terus nanti jadi suaminya makeupan terus itu kan nggak mungkin, pasti ada saatnya cuci muka kan, nanti suaminya kaget ya kan. Biasa malam pertama tuh kaget. Ada di Cina tuh Jul, kemarin Jul, aku baca berita Iya, dia diceraikan di Cina tuh yang suaminya paling ngeri. karena rupanya karena ternyata dia operasi kan, punya anaknya jelek. Suaminya Itu ngamuk. Korea, itu kalau gitu kan Korea. Tapi kalau Cina tuh memang dandannya luar biasa itu. Oh iya. Enggak, ada juga kemarin aku baca berita Jul. Jadi suaminya tuh kecewa, ternyata dia cari foto lama istrinya. Ternyata jelek, rupanya mukanya tuh hasil apa namanya? Hasil operasi. Kau jangan bilang gitu. Aku pernah pengalaman lebih sedih loh. Aku punya Apa itu? mantan. Pertama aku bagus-bagus pacaran. Datang kawanku kasih foto mereka waktu SMP sama SMA 1. Kan mantanku mantanku kawan sekelas kawanku lah. Jadi dia kasih nampak fotonya waktu SMA, masih gendut dia. Jadi aku ilfil. Dari situ aku putusin pula. Padahal nggak ada Kenapa hubungan. pula? Kalau gendut kan nggak apa-apa. Kan Ya, jadi kurus. ilfil. Inilah parahnya gara-gara Oh. kawanku bilang kau ngerusakin orang punya bayangan dan imajinasi saja. Kadang itulah enggak, kalau masalah body kan bisa apa olahraga diet segala Iya, padahal macam dia udah ya kurus. kan. Padahal udah kurus, cuman gara-gara pernah Ah, aku lihat fotonya jadi tiba-tiba kalau lihat jadi kebayang. tapi kalau wajah itu yang dirubah itu, aduh kacau kali, kacau kali. Jadi apa namanya? Aku punya adalah ya kan yang di Instagram, Facebook gitulah ya kan, kawan-kawan gitulah terkoneksi. Jadi sering update status ya kan. Jadi ada kalanya dia update status dia pas lagi nggak dandan ya kan. Pas update status pas lagi dandan, jauh kali buka jajul, jauh kali loh. Aduh, aku bilang ini banyak tertipu nih laki-laki sama dia ini. Tapi KC ini sedih loh. Sekarang tambah kurus loh. Dulu padahal gagah dia gendut ya. Sekarang udah kurus kali. Ini tak bentar lagi kalau Siapa? masuk LP tak tambah kurus. Si KC udah kayak tengkorak hidup.
Kayak mayat hidup dia sekarang kadang-kadang kalau dilihat. Oh, iyalah, stres juga lah Jul. Kan gini, udah kemarin tekanan batin, sekarang itu melihat perkembangan kasusnya udah nggak mungkin lagi selamat ya tambah stres lah Jul. Apa sebulan nggak stres? Dia kan gini, satu kalau di rutan ya, rutan itu masih ada penjagaan. Kalau di LP itu lebih liar lagi kan, kita nggak, dia udah ngeri-ngeri sudah masuk LP kayak mana nasib aku. Sedangkan di rutan dikasih Iya, makan tahi ya kan. iya kalau masuk LP mau nggak mau dia harus aktif YouTube juga lah, harus beritanya tetap ada. Kalau nggak hancur juga loh. Yang penting ada Ya berita gimana terus caranya gitu. Kalau masuk? nggak Kayak mana bisa ada berita? Kan di LP nggak boleh ada ini Jul, ada telepon genggam Jul. ya hari Senin Lubis lah datang ke sana jenguk tiap hari. Tiap hari. Ya minimal 2-3 hari lah jadikan konten gitu kan sampai orang Iya, bosan. Itu ya iya, karena kalau iya. kamu udah hilang dari peredaran bisa hilang kamu beneran gitu. Iya, karena ya kita nggak tahu ya, kan kita nggak menyetujui bentuk kekerasan. Tapi kan yang namanya di LP kan kita tahu loh orang-orangnya kan ada Oh, bandit, jangan ada kita apa jangan segala bahas gini nanti. macam. Nanti ada yang buat konten Julius ya memprovokasi supaya dia dipukulin di LP. Ini bahaya nih Oten nanti buat konten seperti Padahal itu kita nih. takut loh terjadi itu. Aku misalnya kita takut terjadi itu, tapi dia mungkin terpikirnya juga gitu kan. Bukan provokasi, kita tahu keadaan di sana. Gitu aja sih. Tapi kita mohon jangan sampai terjadi. Tapi kan kita cerita tadi dari mentalnya kan. Mentalnya itu sudah jatuh, sudah Iya, hancur. Kalau udah kasihan mental gua. hancur, makan pun nggak tenang lah Jul. Itu Ya. pahit semua itu rasa makanan itu Jul. Itu aku bilang pasti beda sama Ustadz Waloni, dia masuk pun ya kita apalah ya, kita nggak bisa pungkiri lah. Dia ustadz terkenal. Di penjara pun orang segan sama dia itu. Segan, Badannya segan. besar juga Kita, gitu kan. kita cerita lah, kita gak usah jauh-jauh lah, itu kita kesampingan masalah politik, masalah apa segala macam. Kita walaupun aku banyak gak setuju dengan orasinya Ustadz Habib ya. Bahar, tapi Habib Bahar, kita lihat aja Habib Bahar, segitunya pun dia banyak yang benci. Begitu masuk LP kayak pesantren ya kan, dia keluar aja orang nangis itu tahanan Betul. gitu Apa kan. gini lah, sepreman-premannya. Umat Islam gini lah, umat Islam tuh sepreman-premannya. Kalau yang ngomong itu seorang ulama atau ustadz, ya dengar juga dia gitu kan. Nggak mungkin dia lawan-lawan juga. Paling dilawan pun di Iya, belakang. Mana mungkin di depannya dilawan dia. iya, itu makanya aku rasa hancur mentalnya si Kaci gara-gara itu sih menurut aku ya. Hancur mentalnya. Udah pahit semua makan tuh Jul. Begitu makan pahit rasanya. Kasihan lah dia ya. Oke lah itu aja lah. Kasihan Makasih nih buat juga Bang ya Heri. kan. Cuman gimana? Nanti malam kita Ya kita bahas yang kasihan seru lah. nih. Kita bahas Oh ya, Walabu sama Verbum Veritatis berantem lagi orang tuh dua ya. janganlah. Diki Ngenes berantem sama si Berantem lagi? Rudy Bagus Yohanes. lah. Ya belum lagi dari Katolik Jam berapa berantem Jul? sama Jam malam kali si Jul. jam 8 lah biasa lah Bang. Habis Oh Isa di ya, sini 85, bisa lah 810, ada. 815 gitu. Soalnya aku ada kencan sama istriku hari ini. Oh ya udah kencan dulu. Oke, siap ya. Oh iya. Makasih nih buat Bang Heri. Iya. Aku pun mau siap-siap cabut nih. Iya. Oke, makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan Salam dan warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore. Yuk.